skala mediocre. Diwawancarai sesudah laga, Tuchel mengaku tidak enak dengan Kane setelah timnya kalah dengan skor telak dari RB Leipzig. Ia menyebut bahwa timnya bermain dengan sangat buruk, sehingga mereka kalah telak. Saya minta maaf kepada Kane. Dia mungkin berpikir, kami tidak berlatih di 4 minggu terakhir, sehingga kami meraih hasil ini, ujar Tuchel. Tuchel juga menyebut bahwa Kane tidak perlu cemas setelah melihat di Rotten di babak Leipzig. Ia menyebut bahwa Bayern saat ini sedang membangun sesuatu yang spesial. Carlo Ancelotti indikasikan cedera Eder Militao cukup serius. Diwawancarai The Athletic seusai laga, Ancelotti membeberkan kondisi terbaru dari Militao. Ia menyebut bahwa cedera sang bek terlihat kurang baik, sehingga ia mulai mencemaskan kondisi sang bek. Militao mengalami terkilir di bagian lututnya, namun cedera itu terlihat buruk, ujar sang manajer. Ancelotti memiliki kekhawatiran jika cedera Militao ini jauh lebih serius daripada diagnosis awal. Namun, ia menunggu hasil pemeriksaan medis keluar untuk mengetahui kondisi pasti sang bek. Son Heung-min resmi jadi kapten Tottenham. Son mengambil alih ban kapten dari Hugo Lloris. Kiper asal Prancis tersebut dikabarkan akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Harry Kane yang sebelumnya menjadi wakil kapten juga sudah meninggalkan Tottenham. Tottenham akhirnya memilih Son sebagai kapten baru menjelang musim 2023-2024. Ange Postecoglou juga mengatakan kalau Son memiliki kualitas kepemimpinan yang hebat. Karena itu, Son merupakan pilihan yang ideal untuk menjadi kapten baru Tottenham. Reece James jadi target jangka panjang Real Madrid. Pemain asal Inggris itu memiliki kontrak di Stamford Bridge hingga Juni 2028, yang menunjukkan bahwa kepindahannya dari klub dalam waktu dekat hampir tidak mungkin terjadi. Namun, menurut jurnalis Javier Rodriguez, Real Madrid bertekad untuk membawa James ke ibu kota Spanyol. Berbicara kepada Los Blancos Live, ia mengatakan di posisi bek kanan tidak akan ada perubahan. Dani Carvajal dipercaya dan Reece James disukai untuk masa depan. Allegri sudah tidak menginginkan kehadiran Lukaku di Juventus. Romelu Lukaku gencar diisukan ingin pindah ke Juventus pada bursa musim panas ini. Kabarnya, penyerang timnas Belgia itu bahkan sudah capai kata sepakat dengan klub asal Turin tersebut. Namun, Massimiliano Allegri mengindikasikan sudah puas dengan para pemain yang ada dalam skuadnya saat ini. Ia tak mau gegabah untuk merekrut pemain baru. Meski, Allegri juga tak benar-benar menutup kemungkinan untuk mendapatkan tambahan amunisi baru. Divock Origi halang-halangi AC Milan datangkan striker nomor 9. Dilaporkan Tuttosport, Origi yang enggan hengkang membuat AC Milan kesulitan untuk mendapatkan striker baru untuk mengisi slot striker nomor 9 selain Olivier Giroud. Sebagai informasi, jika berhasil menjual Divock Origi, Milan dapat bergerak cepat untuk mencari penyerang baru. Pasalnya, tim berjuluk Rossoneri tersebut hanya memiliki Olivier Giroud di posisi ujung tombak, serta rekrutan baru, yakni Noah Okafor, yang bisa berperan sebagai striker. Arsenal izinkan Takehiro Tomiyasu pergi, Inter harus keluarkan segini. Keputusan Arteta untuk memainkan Ben White sebagai bek kanan membuat menit bermain Takehiro Tomiyasu berkurang, dan bisa jadi akan hengkang pada musim panas ini. Menurut Inter Live, Arsenal ingin mendapatkan sekitar 30 juta pound sterling dari potensi penjualan Tomiyasu pada bursa transfer kali ini. Dengan Inter Milan tertarik untuk membawa sang pemain ke Italia, Inter memang sedang mencari bek tengah baru setelah Milan Skriniar memastikan hengkang ke PSG. AS Roma mau angkut dua gelandang PSG sekaligus. Jurnalis Santi Aruna melaporkan PSG dan Roma bakal membahas perekrutan Paredes dan Sanchez secara intensif. Kedua belah pihak ingin segera transfer ini tuntas. Kebetulan, dua pemain yang dimaksud juga telah memberikan lampu hijau. Mereka berkenan untuk bekerja sama di bawah komando Jose Mourinho. Jadi, semakin cepat kesepakatan antara PSG dan Roma tercapai, maka semakin cepat pula kedua pemain ini bermain dengan seragam yang baru. Neymar sepakat untuk pindah ke Al Hilal. Kepergian Neymar dari PSG hanya tinggal menghitung hari. Sang pemain sudah memantapkan hatinya untuk menuju Al Hilal. Penawaran Al Hilal untuk Neymar terbilang menggiurkan. Pemain asal Brasil itu disodori kontrak senilai lebih dari 100 juta euro per tahun. Walaupun Neymar diperkirakan bakal menerima, Al Hilal masih harus mencari titik tengah dengan PSG soal biaya transfer. Sebelumnya dilaporkan, Neymar hanya dibolehkan pergi jika ada klub yang mampu menebusnya senilai 150 juta euro.
Rayuan Manchester United untuk Benjamin Pavard kurang mau. Laporan Bild menjelaskan bahwa rayuan yang disampaikan kepada Munchen ternyata kurang mau. Munchen menolak tawaran pertama dari Man United untuk Benjamin Pavard. Di laporan itu, tidak disebutkan secara detail berapa jumlah yang diajukan oleh Man United. Oleh karena itu, Pavard masih bermain untuk Munchen di Piala Super Jerman 2023. Dirinya masuk di awal babak kedua, lalu mendapatkan kartu kuning. Ronaldo protes tak jadi pemain terbaik usai Al Nassr juara Liga Champions Arab. Setelah pertandingan selesai, momen menarik terlihat ketika kamera menangkap Ronaldo sedang berbicara dengan seseorang sambil menunjukkan kode dengan jari. Mungkin menanyakan mengapa dirinya tidak mendapatkan penghargaan pemain terbaik. Namun, gelar pemain terbaik dalam pertandingan tersebut justru diberikan kepada Milinkovic Savic dari Al Hilal, seperti diungkapkan dalam pernyataan di akun Twitter Vartatigo. Chelsea dan Brighton akhirnya sepakati transfer Moises Caicedo. Menurut The Telegraph, Chelsea sekarang siap untuk mengakhiri pergulatan yang berlarut-larut ini dengan kesepakatan senilai 115 juta pound sterling, termasuk bonus. Dan klub asal London Barat tersebut sekarang sedang berusaha keras untuk menyelesaikan persyaratan akhir transfer. Jika kesepakatan terjadi, Caicedo akan menjadi pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris, melampaui transfer Enzo Fernandez dari Benfica pada bulan Januari lalu. Manchester City pantang menyerahkan Lucas Paqueta meski ditolak West Ham. Dilansir dari Vichages, Manchester City tidak menyerah di bursa transfer Agustus ini, meskipun West Ham menolak tawaran yang dilayangkan sebelumnya. Manchester City sebelumnya telah menawarkan mahar sebesar 80 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Minat Manchester City untuk mendatangkan Lucas Paqueta pada bursa transfer musim panas ini tidak terlepas dari salah satu faktor penting. Lucas Paqueta dinilai memiliki gaya permainan yang mirip dengan Ilkay Gundogan. Frenkie de Jong buka suara, masa depannya malah bikin Barcelona pusing. Diyakini, Barcelona akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari penjualan Frenkie de Jong, mengingat betapa pentingnya peran sang pemain. Beberapa klub pun kabarnya mulai mengantri tanda tangan de Jong, seperti Manchester City hingga Bayern Munchen. Namun, baru-baru ini, Frenkie de Jong menjawab soal spekulasi masa depannya. De Jong mengatakan bahwa dirinya masih ingin bertahan di Barcelona. Rekonsiliasi PSG dan Kylian Mbappe. PSG dan Mbappe memang sempat musuhan karena beda pandangan. Mbappe yang tidak mau dijual dan tidak mau memperpanjang kontrak jadi pihak keladinya. Namun, Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi mengonfirmasi bahwa Mbappe kini berubah pikiran. Sang pemain berkomitmen bertahan di PSG. Mbappe berkomitmen dengan PSG. Mbappe kembali, ucapnya dilansir dari Fabrizio Romano. Roberto Mancini mundur sebagai pelatih timnas Italia. Mancini sebenarnya masih dipercaya untuk menangani Italia hingga Euro 2024. Kesuksesannya di edisi lalu diharapkan terulang kembali. Sayangnya, Italia dan Mancini justru berpisah lebih cepat. Padahal, Euro 2024 hanya tinggal 10 bulan. Federasi Sepak Bola Italia telah menerima pengunduran diri Roberto Mancini dari jabatan pelatih timnas Italia yang diterima kemarin malam, tulis rilis resmi FIGC. Suram ditanya soal usaha Liverpool dalam perburuan Lavia, ini kata Klopp. Usai laga Chelsea versus Liverpool berakhir, Jurgen Klopp ditanya soal kabar perburuan Romeo Lavia. Ia kemudian memberikan jawaban yang bernada pesimis. Di mana kameranya? Saya tidak bisa mengatakan apa-apa, tegas Klopp seperti dilansir Liverpool Echo. Oh, itu pemain baru yang diinginkan manajer Chelsea. Dan biasanya mereka mendapatkannya. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu, jujur. Saya minta maaf, ucapnya. Hasil Chelsea versus Liverpool, skor 1-1. Dimainkan di Stamford Bridge, pertandingan berjalan intens sejak menit pertama. Jual beli serangan terus terjadi sepanjang 90 menit. Chelsea dan Liverpool menyuguhkan permainan level tinggi. Kali ini, Liverpool mencuri gol lebih dahulu lewat aksi Luis Diaz di menit ke-18. Chelsea lantas menyamakan kedudukan melalui gol Axel Disasi di menit ke-37. Hasil imbang ini jadi langkah awal yang kurang memuaskan bagi kedua tim di klasemen sementara. Hasil Getafe versus Barcelona, skor 0-0. Pertandingan ini berjalan dengan alot. Getafe memberikan perlawanan yang solid pada Barcelona. Laga ini juga diwarnai 3 kartu merah. Satu didapat Rafinha, kemudian pada Jaime Mata, dan satu lagi pada Xavi. Beberapa peluang tercipta di laga ini. Sayangnya, sama sekali tak ada gol yang bisa dicetak kedua tim. Dengan hasil imbang ini, Barcelona mengemas 1 angka dan berada di peringkat 10 klasemen sementara.